Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali kita di podcast Diorama, media informasi pencerahan dan informasi agama ya. Hari ini kita seperti yang sudah kita jadwalkan, yaitu hadir di hadapan kita Kepala Seksi PAPKIS ya, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam. Oh iya, ya PAPKIS ya. Sudah hadir nama beliau Ibu Tuti Riani. Boleh kenalan dulu Ibu, boleh sapa dulu orang kawan-kawan kita yang di luar sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Iriani. Sekarang bertugas di Kasih PAPKIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Iya, kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan apa sih yang Ibu Tuti lakukan. Ya boleh dikatakan tusinya. Tusi Ibu Tuti sebagai Kasih PAPKIS ini sebenarnya sebagai ngurusin masalah apa sebenarnya? Kalau kami di PAPKIS itu, tugas kami memberikan pelayanan dan bimbingan teknis serta pembinaan dan pengelolaan data pada guru PAI di Bangka Tengah ini, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA-nya, tanpa terkecualinya TK-nya juga. Oh iya. Iya, terus selain itu kami juga memberikan pelayanan dan bimbingan teknis serta pembinaan dan pengelolaan data itu di lembaga non formal kelembagaan pendidikan kelembagaan Islam itu, misalnya seperti madrasah diniyah, TPQ dan juga pondok pesantren. Ya, kita ngobrol tentang masalah tusi. Yang di sini maksudnya lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan yang ada non formal yang diberikan tugas oleh negara kepada Ibu Tuti. Nah, terkait dengan masalah ini ya, izin madrasah diniyah yang ada di masyarakat itu sebenarnya karena mereka itu kadang-kadang ya berjalan dengan apa adanya tanpa nggak ada izin. Nah, kalau terkait dengan izin, apakah Ibu Tuti termasuk dalam tupoksinya juga? Ya, untuk izin operasional misalnya seperti pendidikan non formal seperti Madin dan TPQ itu, untuk di madrasah diniyah kita masih menggunakan cara manual dengan menggunakan pengajuan proposal seperti keadaan Madin yang ingin didirikan dan sebagainya, itu diajukan ke kita. Kemudian setelah kita verifikasi proposalnya, maka akan kita lakukan survei pada Madin tersebut. Kemudian nanti akan kita berikan seperti piagam untuk tanda bahwa mereka sudah terdaftar di Kemenak. Kalau untuk TPQ, kita punya aplikasi untuk pendaftaran TPQ, namanya aplikasi Sipdar PQ. Itu sistem informasi pelayanan tanda daftar lembaga pendidikan Al-Quran. Ya itu. Itu lembaga itu yang ingin mendaftarkan lembaganya ke Kemenak untuk mendapatkan izin operasionalnya, mereka tinggal mengupload berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke Sipdar PQ itu, dan nanti akan kami lakukan verifikasi oleh operator kabupaten kita. Kemudian kami lakukan survei seperti yang di Madin tadi. Kemudian nanti akan kita keluarkan izin operasionalnya jika memang Madin tersebut sudah sesuai lah persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap dan lain sebagainya. Kalau persyaratan sudah lengkap, nanti akan diverifikasi, turun ke lapangan, nanti akan keluarkan nanti izin operasionalnya. Ya, kita ngobrol masalah TPQ. Kalau nggak salah TPQ itu ada dua, yang di bawah naungan Kementerian Agama, terus satu lagi dari BKPRMI. Bedanya apa sih sebenarnya Ibu? Sebenarnya itu bukan TPQ, namanya kalau besarnya itu LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran. Ya, di situ juga menaungi TPQ, dan untuk izin operasionalnya yang dari kita itu disebut dengan TPQ. Yang di bawah naungan BKPRMI itu TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Sebenarnya TPA itu juga kita
maunya TPA yang di bawah BKPRMI itu juga tetap berkoordinasi dengan kita dan juga tetap mendaftarkan lembaga mereka itu ke Sibdarpeki sebenarnya, karena dari data yang mereka input di Sibdarpeki itu menjadi acuan untuk Kemenang RI, mungkin bisa melihat data-data mereka. Terus setelah mereka masukkan data mereka ke Sibdarpeki itu, kami harapkan juga mereka masuk ke data emis kita. Oh gitu ya. Dari situ nanti akan dilihat oleh Kemenang RI sebagai acuan bagi mereka untuk memberikan beberapa bantuan yang sebenarnya bagi mereka yang aktif, operator-operator yang aktif di lembaga-lembaga itu, mereka bisa melihat kita punya aplikasi Simba namanya, sistem manajemen bantuan. Nah, di situ banyak sekali jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh Kemenang RI kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Gitu. Seperti TPQ, Madin, dan juga pondok pesantren. Jadi untuk mendapatkan bantuan itu harus terdaftar dulu di Sibdarpeki, kemudian bisa dilihat bantuan-bantuan. Bisa dilihat bantuan-bantuan yang akan dikucurkan oleh Kementerian Agama terkait lembaga pendidikan Islam ya. Oke, berarti mereka harus daftar dulu, kemudian boleh. Nah, jadi berarti salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan itu harus terdaftar di Sibdarpeki dan juga harus aktif di emisnya. Kalau datanya lengkap di emis, itu akan jadi acuan bagi Kemenang RI untuk menentukan layak atau tidak lembaga ini untuk mendapatkan bantuan. Oke. Nah, terkait dengan institusi yang lain. Tadi kalau nggak salah ngomong masalah pesantren. Kita juga mengurus pesantren lah. Iya, pesantren. Berarti pesantren itu pesantren dalam artian itu yang dikelola oleh Ibu Tuti itu pondok, memang benar pondok pesantren ya, bukan di lembaga pendidikan kayak madrasah, aliyah dan sebagainya, itu tidak termasuk di situ berarti ya. Oke, kita lihat dulu kalau berbicara masalah pesantren ya. Untuk pesantren kita di Bangka Tengah ini yang terdaftar atau mendapatkan izin operasionalnya dari kita itu sebanyak 18 lembaga. Baru-baru ini kita juga menyerahkan piagam pembaruan bagi pondok pesantren yang mereka sudah lama mendapatkan piagam statistik pondok pesantrennya, itu dilakukan pembaruan di aplikasi kita. Kami ajukan kemarin itu sebanyak 12 lembaga kalau nggak salah. Dan itu sudah keluar piagam pembaruannya dan juga sudah kita bagikan. Kemudian berbicara lagi masalah izin operasional. Saya juga sempat memantau ada beberapa pondok pesantren di Bangka Tengah ini yang belum mengajukan izin terdaftarnya di kita. Mungkin disebabkan belum lengkap persyaratannya itu, atau mereka juga belum siap untuk dapat izin operasionalnya. Sebenarnya untuk persyaratannya itu tidak susah juga untuk mendapatkan izin operasionalnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita sekarang kan sudah program Kemenang itu ada sebagiannya transformasi digital, kan? Apa-apa itu kita sudah masukkan ke aplikasi semua, sehingga mereka sebenarnya tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk mengantarkan proposal dan lain sebagainya untuk pengajuan izin operasional. Pertama kita lihat dulu persyaratan izin pesantren itu. Kalau merujuk kepada Juknis Dirjen Pendis nomor 511 tahun 2021 tentang pendaftaran keberadaan pesantren, itu persyaratannya yang pertama harus memiliki santri minimal, santri mukim maksudnya. Memiliki santri mukim minimal 15 orang. 15 orang. Berarti enggak termasuk santri kalong itu ya? Enggak, berarti memang harus ya, memang harus mukim di situ. Atau boleh juga yang namanya mukim itu, seandainya pondok pesantren itu bersifat pondok pesantren salafiyah, mereka sekolah formalnya di SD misalnya kan. Tapi nanti setelah pulang sekolah mereka harus mukim di pondok pesantren, itu bisa disebut dengan santri mukim. Selanjutnya
pondok pesantren itu harus menyelenggarakan pesantren dalam fungsi pendidikan. Kemudian mengembangkan nilai Islam rahmatan lil alamin dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga harus memenuhi arkanul ma'hadnya atau rukun-rukunnya pondok pesantren itu. Misalnya harus ada kiainya, ada santri yang mukim tadi, terus ada asramanya, terus juga memiliki masjid atau musola, atau ruangan lah yang bisa dijadikan untuk tempat ibadah kalau memang belum punya masjid. Selain itu mereka harus punya kajian kitab kuning. Itu rukun-rukun pesantren lah. Kemudian dalam persyaratan mendirikan pondok pesantren itu mereka juga harus berkomitmen dalam pencapaian tujuan umum pesantren yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional. Kemudian kalau misalnya persyaratan itu sudah atau akan mereka laksanakan atau bisa mereka laksanakan, ada beberapa dokumen-dokumen yang nantinya mesti diupload di aplikasi Sitren namanya, Sistem Informasi Pondok Pesantren. Misalnya contoh dokumennya itu misalnya foto plang nama pondok pesantrennya, terus tuh dokumen foto sanitasinya, foto masjidnya, foto asramanya, dan itu diupload semua di aplikasi Sitren. Dan nantinya kalau sudah diupload semua, kita akan mengadakan survei lagi ke pondok pesantren tersebut. Setelah itu akan kita verifikasi di sini, terus diverifikasi oleh Kanwil, kemudian oleh Kemenang RI yang di pusat, dan PSP-nya itu, Piagam Statistik Pondok Pesantrennya itu akan langsung dikeluarkan dari Kemenang RI. Bukan kita yang mengeluarkan, tapi kita nggak perlu datang ke Kemenang RI sana, mereka akan mengeluarkan PSP itu dari aplikasi Sitren itu sendiri. Ya, terkait dengan umum pesantren. Klasifikasi pondok pesantren. Apa namanya itu, kalau di Bangka Tengah klasifikasi pondok pesantren itu apakah semuanya salafiyah dan sebagainya? Ya. Oke, kita tadi lihat. ada berapa? 18 pesantren ya? Iya. 18 pesantren. Nah, apakah semuanya merujuk kepada salafiyah atau kombinasi dan sebagainya? Kita lihat dulu jenis-jenis pesantren lah intinya ya. Kalau di Bangka Tengah ini kayaknya kita lengkap punya pondok pesantren. Pertama ada pondok pesantren salafiyahnya, yang di situ mereka hanya mengkaji kitab kuning dan tidak memiliki pendidikan formal. Tapi mereka di situ punya pendidikan formal. Mereka mendirikan juga PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Gitu. Dan untuk tingkat SD misalnya, mereka mendirikan ULA. Untuk tingkat SMP itu mereka mendirikan Wusto, dan juga untuk pendidikan SMA-nya itu mereka mendirikan Ulia. Dan itu ada di pondok pesantren kita di Bangka Tengah. Terus pondok pesantren yang lain selain Salafiyah, kita juga pondok pesantren Kholaf modern. Pondok pesantren modern itu selain mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepesantrenan seperti kajian kitab kuning, mereka juga ada pendidikan formalnya, seperti madrasah ibtidaiyah, terus madrasah sanawiyahnya, dan juga madrasah aliyah di situ. Ada juga dari Raudatul Atfal misalnya, seperti di Pondok Pesantren Al-Muhajirin itu saya lihat sudah lengkap untuk pendidikan formalnya. Berarti Al-Muhajirin itu termasuk dalam Khalafiyah tadi ya? Modern ya. Kalau yang Salafiyah tadi? Misalnya contohnya ada di
Julutung seperti Rodatul Muta'alimin Al-Baisuni di bawah kepemimpinan Ustadz Marjuin. Iya. Ada juga Rodatul Hidayah di Kampung Jeruk, Iya. itu dipimpin oleh Ustadz Hasep. Terus ada Nurul Ulum di Bukit Kijang. Oh iya. Terus tuh ada juga, nah kalau sekarang ini saya tadi kan menyebutkan ada 2 macam, ada juga perpaduan dari 2 macam itu mereka punya kombinasi. semua kombinasi. Iya, kombinasi. Misalnya kayak di RMA itu saya lihat juga sudah mulai mendirikan madrasah aliyah di situ. Berarti salafiyahnya jalan, pendidikan formalnya juga ada di jalan. situ maksudnya. Tapi yang kombinasi gitu yang mendekati itu RMA tadi ya? RMA, terus tuh ada Hidayatullah, karena di situ kalau Hidayatullah itu mereka selain salafiyah mereka juga punya SMPIT di situ. Oh iya. Ya, terkait dengan pesantren. Kalau memang seandainya nggak punya izin, terus sebenarnya apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya mungkin kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka supaya pesantren yang mereka dirikan itu bisa mendapatkan izin operasionalnya. Mungkin dengan mendapatkan izin ada perhatian lah dari pemerintah, mungkin kan bisa dibantu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak ada izin operasionalnya dan tidak terdata di kita, bagaimana istilahnya pemerintah mau melakukan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pesantren itu intinya tidak bisa berdiri sendiri kalau menurut saya. Iya. Dan juga pesantren itu juga tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenak. Pesantren itu punya kita semua lah. Mungkin dari Pemda, dari masyarakat yang ingin bantu dan lain sebagainya. Ya, kita ngobrol-ngobrol masalah pesantren, sejauh mana sih peran Kementerian Agama terkait dengan pesantren-pesantren yang dicap sebagai tempat teroris lah boleh dikatakan. Kalau di kita ini, saya juga bingung maksud dari pesantren yang tempatnya teroris seperti apa. Nanti kita salah ngomong masalah yang seperti ini. Tapi bisa dipastikan bahwa boleh dikatakan bahwa pesantren itu bukan di tempat sarang-sarang teroris ya. Oh, kalau yang memiliki paham-paham radikal itu mungkin untuk di Bangka Tengah mungkin kita belum ketemu. Kalaupun mungkin ada bibit-bibitnya belum tidak tercuat lah atau tidak menular lah ke santri-santrinya. Kita tahunya santri-santri kita santri-santri yang masih normal lah umumnya. Belum ada yang nyeleneh lah bahasa. Ngobrol-ngobrol tentang masalah pesantren, mungkin tanggal 22 Oktober nanti mungkin akan ada Hari Santri. Tahun ini tema Hari Santri itu apa sebenarnya? Tema Hari Santri yang dikeluarkan oleh Kemenak RI itu berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Jadi santri itu kalau menurut saya memaknai Hari Santri itu ya. Santri itu sebenarnya harus kuat dan sehat. Kalau dia tidak kuat, bagaimana dia akan menjaga diri, menjaga martabat kemanusiaan dan mendharma baktikan diri mereka ke bangsa dan negara ini. Jadi intinya mereka harus sehat dan kuat dulu deh. Gitu. Terus ini mungkin kita kalau ngelihat masalah santri, berarti boleh dikatakan kayak gini. Masuk pesantren itu kesannya kolot dan sebagainya. Apakah itu sudah tercover di dalam Hari Santri ini? Karena dalam artian begini, bahwa orang pesantren itu harus berdaya saing, bisa menempatkan dirinya kepada masyarakat, bukan hanya cuman bahasanya mungkin hanya bisa membaca kitab saja. Mereka harus masuk ke di dalam masyarakat yang sudah mulai ya modern ya gitu ya. Oke. Kalau dulu itu pandangan orang kalau anak masuk pesantren itu umumnya anak nakal, gitu kan? Umumnya. Tapi ada juga sebagian yang tidak seperti itu. Tapi untuk sekarang
kami melihat pondok pesantren itu sudah menjadi tujuan utama bagi orang tua untuk menitipkan anaknya di situ. Dan juga pondok pesantren itu sekarang tidak lagi kolot. Lulusan pesantren sekarang ini atau program-program pesantren sekarang ini tidak lagi hanya membahas tentang kitab kuning dan lain-lainnya. Sudah banyak anak-anak kita yang berprestasi di luar. Misalnya melalui KSM yang sekarang sedang berlangsung misalnya kan. Terus untuk santri-santri kita sekarang tidak lagi dibedakan. Lulusan pesantren itu sudah bisa kuliah di tempat umum, dapat beasiswa karena ada program dari Kemenak juga, Kemenak RI maksudnya, program beasiswa bagi santri untuk melanjutkan kuliahnya di universitas negeri di Indonesia. Itu tergantung operator pondoknya aktif atau tidak mengikuti informasi itu. Dan di Bangka Tengah ini kemarin juga sudah lumayan banyak. Ada yang dari Al-Muhajirin itu kalau saya nggak salah, mereka diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bergengsi juga kan? Ada lulusan-lulusan pesantren kita yang banyak juga bisa menjadi polisi, bisa menjadi TNI. Ada juga yang masuk kedokteran. Jadi lulusan pondok pesantren itu tidak melulu harus ke Mesir misalnya, harus ke Turki yang memang itu tujuan utamanya. Enggak, sekarang pondok pesantren, lulusan pondok pesantren itu sudah banyak mencakup berbagai hal, profesi-profesi apa saja sudah banyak diisi oleh lulusan santri dari pondok pesantren, maksudnya begitu. Alhamdulillah. Ya berarti konotasi bahwa masuk pesantren itu kolot tuh sudah mulai memudar lah paling tidak, walaupun berarti belum menghilang. Tergantung daripada ininya ya. Ya syukur, alhamdulillah. Terkait dengan masalah ini tadi, masalah Hari Santri. Hari Santri ini terkait dengan tema dan filosofinya itu, filosofi dari logo Hari Santri yang sudah kita lihat. Apa sih filosofi yang ada di dalam logo Hari Santri tahun ini ya? Anda sedang menonton podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Itu Hari Santri yang ada berbentuk daun, ada yang merangkul, dan juga ada tanda lingkaran seperti sinar matahari. Itu diibaratkan bahwa santri logonya itu bahwa matahari itu kan bersinar istilahnya sepanjang hari dan bisa menerangi, sinarnya itu bisa menerangi seluruh kehidupan di bumi ini. Nah, diharapkan santri juga seperti itu. Dan juga kalau kita ngelihat di logo Hari Santri itu ada warna biru, warna hijau, dan warna oranye. Nah, kalau di situ mencerminkan warna biru itu diartikan seperti cerdas dan bijaksana. Itu diharapkan santri-santri itu juga cerdas di sini bisa menempatkan diri di mana sajalah istilahnya itu. Cerdas dalam mengambil keputusan dan juga harus bijaksana. Terus kalau warna hijau itu diartikan di sini religius dan dinamis, dan diharapkan santri itu bisa bersikap religius dan juga dinamis. Kalau warna oranye itu diartikan energik dan penuh semangat. Jadi diharapkan juga santri itu juga harus selalu energik dan penuh semangat, baik dalam menjalani hari-hari mereka selama di pondok pesantren, selama menjadi santri, atau juga nanti setelah lulusannya dari santri. Karena menurut saya kalau yang beragama muslim lah istilahnya, kita ini hampir semuanya pernah menjadi santri. Paling tidak santri pesantren kilat. Santri TPA itu kan bisa disebut santri juga. Jadi Hari Santri ini bukan hanya milik Kemenak atau bukan hanya milik santri pondok pesantren yang sekarang ini sedang ada di pondok pesantren, tapi Hari Santri itu milik kita semua lah. Yang paling tidak yang pernah menjadi santri atau yang akan menjadi santri.
atau orang tua yang anaknya pernah menjadi santri, itu menjadi milik kita semua lah istilahnya hari santri itu. Nah, terkait dengan hari santri, biasanya kebiasaan apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan hari santri itu? Apakah kita akan makan-makan gitu? Untuk pelaksanaan hari santri itu kita sudah punya panduan dari Kemenang RI, ada HSE tentang panduan pelaksanaan hari santri itu, kalau nggak salah SE nomor 13 tahun 2022. Di situ menyebutkan kalau kita untuk memperingati hari santri itu melaksanakan upacara, selain itu untuk mengisi kegiatan peringatan hari santri itu kita bisa melakukan zikir, sholawat, atau juga kegiatan-kegiatan yang relevan dengan kegiatan para santri itu sendiri. Oke, mungkin kita cukupi dulu sampai di sini, Bu Kasih, podcast kita hari ini. Jangan lupa nanti minta dukungannya biar podcast kita ini tetap berjalan. Siap. Terus dan bisa di share, like dan komen di YouTube Kemenang. Terima kasih Bu Kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata kurang mengenakan ya. Saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menonton podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.